Bantu support channel ini dengan cara klik subscriber 100% gratis, tidak bayar. Oke guys, terima kasih. Mari membaca. Episode 28. Tak terasa usia pernikahan Aris dan Amara sudah menginjak 3 bulan. Amara selalu berusaha membangun kepercayaan pada suaminya yang masih selalu diuji. Beberapa minggu ini Amara melihat wanita-wanita dari masa lalu Ares berada di dalam ruang kerja suaminya. Itu terlihat hampir tiap hari. Amara hanya bisa menarik napas, mencoba selalu berpikir positif. Meskipun terkadang Amara melihat posisi mereka yang tidak sewajarnya. Jam istirahat pun tak begitu saja Amara lewatkan. Setelah mengunjungi butik mertuanya yang sekarang dikelola olehnya, Amara melajukan mobilnya menuju gedung perkantoran Wijaya Group untuk makan siang bersama suaminya. Karena butik yang dikelolanya cukup dekat dengan kantor suaminya. Setelah tiba di perusahaan Wijaya Group, Amara langsung menuju ruangan direktur yang beberapa minggu ini sering Amara kunjungi, yang tak lain adalah ruangan suaminya. Tumben, sekretaris Ares gak ada di mejanya, mungkin lagi istirahat, batin Amara yang terus melangkah menuju ruangan itu. Setelah sampai di depan pintu, Amara membuka pintunya. Klek, Amara terdiam, tak mampu melakukan pergerakan, hanya matanya yang membulat sempurna, menahan rasa sakit di dadanya, menyaksikan sepasang insan yang saling mencicip bibir dengan panas, sampai mereka tak menyadari pintu yang terbuka. Dengan rasa sakit di hatinya, Amara terus melihat kegiatan aksi panas mereka. Seketika rasa percaya dengan susah payah dia bangun untuk suaminya lenyap seketika. Rasa cinta yang mulai tumbuh di hatinya sirna tak berbekas. Setelah keduanya kehabisan oksigen, barulah mereka menghentikan aksinya. Namun tetap tak menyadari kehadiran Amara Putri Astalina yang sedang berdiri di depan pintu, menyaksikan semuanya. Sayang, ternyata meskipun kamu telah menikah, kamu masih menginginkanku. Kalau gitu aku tunggu ntar malam di apartemenku, kata wanita itu tanpa saling melepaskan pelukan. Aku gak bisa melakukan lebih dari ini. Aku menyayangi keluargaku, jawab Ares melepaskan pelukannya. Ketika Ares berbalik ke mejanya, Ares menyadari kehadiran sang istri yang berada di depan pintu, hingga wajah Ares pun memucat. Namun Amara yang tak ingin nampak lemah di depan manusia yang mengkhianatinya tersenyum paksa, apalagi mendengarkan ucapan Ares yang tak mencintainya, hanya menyayangi keluarganya. Apa aku mengganggu kegiatan kalian? Apa kalian tidak punya rasa malu hingga harus melakukannya di kantor? Tanya Amara datar. Sayang, kenapa wanita ini sangat kurang ajar, masuk tanpa mengutuk pintu, kata Sheila dengan suara manjanya. Oh maaf, kalau mengganggu, saya permisi, ujar Amara, kemudian membalikkan badannya dan berjalan pergi. Amara tunggu, aku akan jelaskan semuanya, kata Ares menarik tangan Amara setelah mengejarnya. Jangan sentuh aku, sudahlah, aku gak pernah bisa menerima hal ini. Pengkhianatan seperti inilah yang kualami hingga terlahirnya Repan. Tapi sekarang aku gak akan melakukan hal bodoh itu lagi. Terima kasih atas semuanya. Dan biar aku yang mengalah, ujar Amara tersenyum menahan air mata yang akan segera tumpah, kemudian berjalan menuju mobilnya. Ares yang melihat ekspresi Amara pun terlihat tidak tenang, membuatnya tak bisa melakukan apa-apa. Ares menyadari kesalahannya yang tak sadar membalas ciuman Sheila. Sheila salah satu kawan ranjang Ares di masa lalu, wanita terlama yang menjadi pemuas nafsu Ares tanpa ada hubungan yang jelas. Karena hubungannya bersama Ares tidak pernah ada kejelasan, akhirnya Sheila meninggalkan Ares untuk menjadi istri siri seorang pengusaha. Dan kini Sheila kembali lagi pada kehidupan Ares. Sikap tenang dan ekspresi datar yang diperlihatkan Amara membuat Ares tak mampu menyelami hati dan pemikiran Amara. Ares hanya bisa menatap lurus dan mengacak-ngacak rambutnya dan menyuruh Sheila untuk meninggalkannya sendiri. Amara terus melajukan mobilnya, berlalu lalang dengan pengendara lain untuk menuju pulang ke rumah, kediaman Tuan Besar Reksa Wijaya. Aku harus berbicara sama Mama. Sebagai sesama wanita, aku harap Mama bisa mengerti dan memberikan penjelasan pada Papa atas tindakan yang akan aku ambil, batin Amara, terus meneteskan air mata yang tak bisa dipendung lagi.
Tak lama kemudian, Amara tiba di kediaman keluarga Wijaya yang sekarang menjadi tempat tinggalnya. Amara memarkirkan mobilnya. Repan yang melihat mobil sang mama pun bergegas keluar dan berlari menyambutnya dengan pelukan. Marissa yang melihatnya tersenyum bahagia melihat interaksi cucu dan menantunya. Namun seketika senyum bahagia Marissa menghilang ketika melihat wajah sembab Amara dan air mata yang membasahi mata cantiknya. "Sayang, apa yang terjadi? Coba ceritakan sama mama. Mungkin mama bisa membantumu," tanya Marissa ketika Amara telah berdiri di depannya sambil menggendong Repan. "Kita bicara di dalam ya, Ma," jawab Amara sambil menarik napas. "Bi, tolong bawa Repan ke kamarnya, dan jika Tuan pulang, bilang saya di ruang kerja," kata Marissa pada ART di rumahnya. Kemudian Marissa dan Amara memasuki ruang kerja Tuan besar. "Ada masalah apa sayang? Sampai kamu harus menangis seperti ini?" tanya Marissa dengan rasa penasaran. Meskipun baru beberapa bulan menjadi menantunya, tetapi Marissa sudah mengenal Amara dengan baik, wanita yang kuat dan bijak serta berperilaku baik. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Ma. Usia pernikahan kami yang masih seumur jagung, tapi sudah harus menyaksikan sendiri suamiku berciuman dengan panasnya di ruang kerjanya," ujar Amara menatap Marissa dengan wajah sendu sambil menarik napas dan menghembuskannya secara kasar, seolah ingin membuang bebannya lewat napasnya. "Sudah beberapa hari ini aku melihat wanita dengan baju kekurangan bahan yang selalu berada di ruangan Ares, dan pastinya mereka bukanlah rekan bisnis. Dan baru beberapa jam yang lalu, aku melihat mereka seperti itu, Ma. Aku selama ini hanya diam karena mencoba untuk membangun kepercayaan padanya dan berharap Mas Ares menjelaskan padaku. Tapi hal itu tidak pernah terjadi," lanjut Amara panjang lebar. "Sayang, bukannya mama ingin membela anak mama, tapi dari mana kamu bisa tahu kalau mereka bukanlah rekan bisnis? Kamu tahu sendiri kan, perusahaan yang Ares kelola sekarang ini adalah perusahaan utama keluarga Wijaya," kata Marissa mencoba menjelaskan pada Amara. "Maaf Ma, jika aku salah lihat. Jika memang rekan bisnis juga, mereka tak sepantasnya berbuat seperti itu. Dan aku istrinya Ma, melihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku harap mama bisa mengerti dengan keadaanku," ujar Amara. "Kalian harus membicarakannya sayang. Selesaikan semuanya dengan kepala dingin. Hilangkan rasa amarahmu. Ingatlah jika kalian mempunyai Repan yang membutuhkan kedua orang tuanya," kata Marissa mencoba menenangkan Amara yang nampak tak bisa lagi menerima semuanya. "Iya Ma, Amara akan mencoba menyelesaikannya. Tapi apapun yang terjadi, kita harus berlapang dada," kata Amara memberikan senyum terbaiknya untuk menenangkan wanita yang telah memberikannya kasih sayang seorang ibu.